Nama saya Rohmadi dari Koperasi Gardu Tani Gedong Songo. Latar belakang koperasi ini hampir sebagian besar dulu didirikan oleh para pegiat kelompok tani dan kelompok buruh migran yang kalau kelompok tani ini dulu bergerak di memang ada kerja bakti royoman itu. Jadi mereka berkumpul kemudian berinteraksi untuk membangun organisasi. Namun itu lebih kepada sektor ekonomi yang pertanian. Kemudian pada tahun 2002 dibentuklah lembaga ekonomi yang di situ ada gabungan-gabungan dari anggota kelompok tani. Kemudian pada saat dibentuknya koperasi itu Koperasi Gardu Tani Gedong Songo. Di tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Koperasi nomor 17 tahun 2012 itu kita mengikuti aturan pemerintah dengan merubah, karena hampir sebagian besar usaha kita adalah simpan pinjam, maka pada tahun 2014 kita berubah badan hukum menjadi koperasi simpan pinjam. Namun pada tahun 2020 itu pada awal COVID, atas masukan dari Dinas Koperasi Kabupaten disarankan kemudian kita merubah lagi untuk merubah badan hukumnya menjadi Koperasi Konsumen Gardu Tani Gedong Songo. Dan pada tahun 2020 alhamdulillahnya untuk sektor usaha sektor real dalam hal ini di launching oleh Dinas Koperasi Kabupaten sebagai wadah untuk bagaimana memasarkan produk-produk dari anggota yang dalam hal ini usaha-usaha lokal yang dimiliki oleh anggota koperasi. Potensi yang dimiliki oleh anggota menjadi dasar, Mas. Jadi anggota kita yang sudah selama ini bermata pencaharian petani, memiliki usaha mikro, perumahan di rumah, kayak pembuatan produk ini menjadi latar belakang bahwa kita memiliki anggota yang memang harus kita angkat derajatnya agar mereka bisa berdaya, berdikari dalam ekonominya. Demikian juga banyak anggota-anggota kita yang memang pedagang pasar yang dulu yang suaminya itu sebagai petani tapi istri-istrinya adalah mereka para pedagang di pasar. Dan kalau di pasar terdekat kita ada pasar Sumono itu menjadi sentra bahwa pusat sebagai pendistribusian produk-produk pertanian untuk kalau di sekarang yang lagi besar itu adalah sayur piring, jadi perputaran ekonomi di pasar tersebut cukup besar. Demikian pula produk-produk yang ada di anggota itu otomatis terangkat dengan sirkulasi dagang di pasar. Ini ada produk kayak snack, ini memang berbahan baku gandum ya. Itu memang dulu orangnya hanya bekerja, kemudian anggota ini kita berikan stimulus berupa pinjaman modal dari koperasi sehingga bisa dibuat satu produk yang mungkin belum banyak beredar, sehingga itu mengangkat derajat ekonominya, dimana setelah ada produk ini yang selama ini mungkin dia bekerja sebagai buruh, anggota ini bisa berdikari untuk bisa mendapatkan hasil dari usahanya. Kemudian kalau dari usaha-usaha yang lain kayak di sektor pertanian, banyak juga anggota-anggota kita yang mungkin pada saat kemarin dulu awal-awal tahun 2000 itu orang mencangkul itu masih banyak cari tenaga kerja. Nah saat ini butuh mekanisasi pertanian atau alat pertanian yang lebih maju. Ada anggota yang butuh pompa air untuk mengairi lahan pertaniannya, kemudian ada yang mereka butuh alat traktor kecil, sehingga koperasi ini berperan untuk bisa berkontribusi baik dalam pengadaan untuk alat, dalam hal ini produk-produk pinjaman yang kita ada.
Ya, ada salah satu anggota kita itu namanya itu Rompal yang diketuai oleh Pak Kundori itu sebagai anggota yang mempelopori sebagai orang yang mungkin di daerah sini membantu pengelolaan sampah gitu dari masyarakat anggota sini. Dalam hal ini perwujudan yang bisa kita kerjasamakan adalah bagaimana agar anggota ini bisa beroperasional untuk mengangkut sampah-sampah dengan mobil atau dengan kendaraan itu bisa berjalan dengan baik, karena tingginya sampah ini yang selama ini banyak masyarakat di sekitar koperasi ini dibuang ke sungai, sehingga dengan inisiatif dari orang yang mau berkecimpung dalam pengelolaan sampah ini yang menjadi pegiat, nah sehingga sampah-sampah yang selama ini mungkin dibuang ke sungai bisa dikerjasamakan dengan pemerintah dan dibuang ke TPS yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, kerjasama ini menjadi salah satu perwujudan bahwa koperasi ini juga bisa bersinergi dengan tindakan-tindakan nyata anggota dalam hal perwujudan, salah satunya adalah sanitasi sampah ini. Kalau sampah, hampir semua masyarakat itu yang masih bisa didaur ulang, biasanya mereka sisihkan juga atau mereka jadikan satu, sehingga pada saat ini yang mengelola sampah ini mengambil, nanti baru pada saat mau diambil oleh dinas terkait dengan pengelolaan sampah ini dipilah-pilah dulu mana barang yang bisa didaur ulang dan mana yang sekiranya ini harus dibuang ke tempat sampah. Nah, dalam hal ini memang untuk perwujudan hasil dari daur ulang ini belum bisa dikelola secara maksimal di sini, karena memang satu terkait dengan kemampuan SDM yang memang ada. Di beberapa waktu lalu anggota kita juga ada yang sudah memiliki alat kayak buat slab plastik itu, kalau bahannya itu informasinya bisa diekspor, tapi ini ada pada saat COVID kemarin juga ada dampak karena memang perputaran barang ada dibatasi, sehingga pabrik untuk pengelolaan plastik ini juga belum jalan lagi. Satu lagi ada anggota tadi mengelola sampah, yang satu lagi ada anggota yang memiliki kayak alat daur ulang plastik, dibuat biji plastik gitu. Salah satunya Mas untuk produk-produk olahannya. Koperasi ini memang sudah sejak dari awal memang kita merangkak dari sejauh ini 22 tahun memang tidak mudah ya. Jatuh bangun usaha ini pernah kita alami, di mana kita pernah tahun 2004 ini kita menjalankan usaha distribusi produk pertanian. Kita jual, kalau dulu ada pasar raya Salatiga yang pasar pagi gitu. Nah, itu distribusinya harus, pengepakannya harus rapi, kemudian juga waktunya, timernya juga harus tepat. Sementara untuk bahan-bahan yang berkualitas dari produk petani kita yang masih terbatas, sehingga pengadaan kita tidak selalu dari petani, tapi kita harus mengambil dari luar. Kayak sentra pertanian itu di tahun 2004 memang dari lereng Merapi masih jadi unggulan, karena produk-produk pertaniannya yang di sana sayur itu unggul, sehingga ketika masuk ke pasar raya itu bisa diterima dengan baik. Tapi juga lagi-lagi di persaingan usaha, sehingga di tahun 2004 ini untuk sektor yang usaha pemasaran produk pertanian yang dibawa ke pasar, nah ini mengalami penurunan, sehingga ya ini menjadi salah satu titik kritisnya kita pada saat memilih untuk usaha apa sih yang sebenarnya bisa cocok dijalankan, sementara usaha yang petani ini ada bisa diterima oleh koperasi. Demikian pula di tahun 2005 tersebut kita juga sempat memiliki kios gitu, kios di pasar Jetis sebagai sentra pasar sayur di Jawa Tengah gitu. Nah, tapi di situ juga persaingan cukup terbuka, dalam hal ini juga kualitas dan lain sebagainya, sehingga mempengaruhi distribusi barang. Harga jual yang mungkin kita beli dari petani mungkin lebih tinggi, tapi ketika sampai pasar karena kita kurang update pada saat itu, jadi sehingga ketika kita jual kualitasnya kurang bagus, ya, sehingga harga jualnya juga menurun.
Tapi pada saat itu juga petani pada yang bekerja sama dengan kita ketika barang bisa dijual tepat waktu meskipun itu hasilnya belum maksimal, itu bisa kita sirkulasikan dengan baik. Nah, di pasaraya juga pada saat 2005 juga mengalami penurunan volume penjualan karena memang di persaingan terbuka. Nah, ini salah satu keterpurukan kita pada saat kita bagaimana mengangkat produk hasil pertanian dari anggota kita untuk dibawa ke pasar. Nah, barulah di tahun 2007 untuk yang sektor usaha untuk pemasaran ini kita evaluasi lagi. Ya, kalau di produk kita untuk saat ini untuk bagaimana membantu petani peternak itu, kita juga produknya kita menyediakan pakan-pakan ternak, kemudian obat-obatan. Kita juga bekerjasama dengan koperasi lain di Jawa Tengah ini. Nah, saya sebut ini ada kerjasama dengan KJUB Puspeta Sari dari Klaten, itu adalah produsen pakan ternak ruminansia yang ini juga sudah berjalan dengan baik, dan dalam hal ini kita bekerjasama di sektor pemasaran untuk produk-produk pertanian. Di samping itu juga ada produk, sebenarnya kalau di kita ini ada kopi Gardu Tani. Ini adalah produk kopi lokal yang memang dikemas masih dalam bentuk kemasan yang curah begitu. Nah, ini juga sudah kita promosikan di tingkat kabupaten melalui e-katalog. Itu juga produk kita adalah kopi Gardu Tani. Ini adalah kopi robusta lokal yang memang ini dihasilkan dari kebun-kebun petani anggota di daerah koperasi sini, sehingga daya jualnya ketika kita sudah kemas dalam bentuk bubuk kemasan itu akan lebih tinggi dibandingkan mereka harus jual dengan masih basah gelondong gitu. 2 tahun yang lalu ada dengan marketplace, kayak sebut saja ada kayak Bukalapak, itu kita juga pernah kerjasama ke situ. Kemudian ada dengan Shopee, itu juga kita kerjasama. Dengan pemerintah ada e-katalog. Kemudian di kita sendiri juga ada platform kayak Instagram yang digunakan untuk menyampaikan informasi termasuk produk-produk yang kita ada, sehingga di era yang saat ini serba digital memang tidak bisa kita hindari untuk kita tetap masuk ke situ dengan memang kemampuan yang kita sesuaikan di kita sendiri gitu. Kalau anggota keseluruhan kita sudah ada sekitar 6.000 di tahun 2024 kemarin, jadi cukup banyak juga anggota. Nah, salah satu sarana menyampaikan informasi ya melalui rapat anggota setiap tahun sekali. Ada keputusan apa yang dihasilkan, biasanya kita sampaikan kepada anggota. Keduanya lewat promo itu ya penyampaian informasi lewat, kalau yang efektif itu biasanya lewat kayak kita promo kalender. Kemudian yang paling efektif juga kita memang ada marketing yang selalu ketemu dengan anggota, mendampingi, sehingga menyampaikan ketika ada produk-produk yang kita ada, ini juga bisa membantu terkait dengan pemasaran produk yang kita ada. Informasi digital yang langsung ada kalanya mereka memang dapat informasi jeda beberapa hari, tetapi sekarang dengan informasi digital itu mereka setiap hari bisa tahu terkait dengan update harga produk yang kita ada, sehingga mereka ketika mau mengadakan barang untuk mereka jual kembali atau mereka untuk manfaatkan sendiri, itu mereka bisa tahu terlebih dahulu. Nah, informasi-informasi yang cepat dan akurat ini bisa kita gunakan juga untuk mempercepat pemasaran produk-produk yang kita ada. Di tengah persaingan yang cukup terbuka, harapannya usaha koperasi ini berkembang. Apalagi sekarang juga ada koperasi-koperasi yang baru tumbuh, yang baru didirikan, harapannya bisa bersama-sama. Dalam hal ini adalah mensejahterakan anggota melalui usaha-usaha koperasi yang kita ada. Jadi di persaingan yang memang sangat terbuka ini kita tidak bisa hindari, tetapi dalam usaha ini kita targetnya adalah memiliki harapan usaha ini bisa berjalan bersama tanpa mematikan usaha-usaha yang lain. Jadi bisa berjalan bersama, untung bersama, dan sejahtera bersama.
seperti kemitraan. Kita sebagai petani butuh pakan ternak juga, kita bekerja sama dengan pabrik pakan ternak yang berada di Klaten, itu sudah. Juga meningkatkan layanan yang berbasis teknologi. Jadi setiap kita layanan itu kita bisa juga online, juga kita bekerjasama dengan Bank BNI 46 untuk kita memperlancar layanan-layanan kepada anggota. Kerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti dengan Serikat Paguyuban Petani, juga Yayasan Rumah Energi, kita sebagai koperasi hijau. Adapun tujuan koperasi hijau adalah karena anggota kita petani, jangan sampai lahan kita itu gundul. Kita harus mempertahankan lingkungan hidup, yaitu untuk anggota itu disarankan untuk menanam pohon sebagai pohon naungan, juga sebagai pohon penghasil. Sebagai pohon naungan karena kita itu ada anggota kita juga ada anggota petani kopi, dan kopi itu juga butuh naungan. Kalau kita itu kemarau panjang, pohon kopi itu kalau tidak ada naungannya kita juga nggak kuat hidup, karena musimnya itu kan musim kemarau. Kalau musim kemarau panjang juga kita itu perlu naungan untuk tanaman-tanaman kopi yang gitu. Dari koperasi kita itu juga kerjasama dengan program pemerintah, yaitu pada saat ini MPG, yang GS Sematnya itu kerjasama dengan program pemerintah yaitu namanya MPG. Kita juga menyuplai barang-barang yang digunakan oleh dapur MPG, juga alat transportasinya sampai saat ini. Satu, potensi lokal harus diberdayakan. Yang keduanya memang selalu melihat ke depan bahwa ada peluang-peluang, ada harapan-harapan yang bisa dimanfaatkan. Ini yang menjadi penguat bahwa koperasi ini bisa berkelanjutan. Jadi tidak hanya melulu soal keuntungan, tapi pemberdayaan anggota ini juga sangat penting. Jadi bagi koperasi-koperasi yang mungkin baru dibentuk, ya marilah berproses. Jadi semua tidak instan, ada proses yang memang harus dilalui, meskipun di masing-masing pasti ada sistemnya yang dikerjakan, tetapi pada dasarnya bahwa ketika kita mau maju, mau tumbuh, ya harus berproses, dan itu kontinu, tidak bisa itu ya dibuat sembarangan. Jadi karena kita juga membawa amanah dari anggota, bagaimana agar koperasi ini bisa berkelanjutan, anggotanya bisa sejahtera, dan termasuk mengangkat ekonomi rakyat dan ekonomi di wilayahnya koperasi tersebut.